Mengapa komunikasi publik pejabat di Indonesia itu minim empati, kesalahan dan blunder terus terjadi? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bungas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas masalah yang penting sekali yang menjadi akar dan permasalahan dari aksi demo yang kemarin baru terjadi. Dan ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi dari pejabat publik di Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Anggota DPR RI sekaligus komedian Eko Patrio kembali menjadi sorotan publik. Eko Patrio terlihat berjoget mengikuti musik ala sound horeg. Aksi tersebut menuai kritik keras dari warganet. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Pejabat di sini bisa berarti mereka yang berada di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif. Intinya mereka yang memiliki kekuasaan. Politician Academy melihat paling tidak ada 3 sebab mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah budaya politik feodal, di mana budaya politik feodal ini sudah mengakar di masyarakat kita yang menempatkan strata masyarakat menjadi 2 hal, di mana satu mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang menjadi elit politik, mereka yang berada di menara gading kekuasaan, sedangkan yang berikutnya adalah masyarakat dan rakyat. Dan pola komunikasi yang terjadi biasanya hanya komunikasi satu arah saja. Sehingga kita bisa lihat bahwa komunikasi yang terjadi sifatnya biasanya otoritatif ke bawah. Biasanya sifatnya menggurui. Biasanya sifatnya penuh dengan arahan. Nah, ini yang terjadi dalam konteks politik atau budaya politik feodal tadi. Di mana mereka menjadi masyarakat, tugasnya hanya mengikuti dari apa yang diarahkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Disinilah tidak terjadi sesuatu yang namanya komunikasi 2 arah. Kurang terjadi sesuatu yang menjadi esensi dari demokrasi itu sendiri. Gaya dari mereka yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakat secara umum juga terlihat sangat formal dan kaku. Dan sekali lagi, mereka lebih banyak memberikan arahan, memberikan hasil-hasil atau output dari kebijakan kepada masyarakatnya dan jarang sekali mendengarkan, merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh masyarakat. Inilah sebab pertama mengapa komunikasi dari pejabat publik kita lemah, buruk, dan minim empati. Yang kedua adalah lemahnya keterampilan komunikasi dari para pejabat publik. Nah, ini tentu saja kita merasa prihatin sekali karena harusnya mereka yang memiliki kekuasaan harusnya memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki skill yang mampu. Nah, kalau kita lihat di anggota dewan sekarang, 2 hal yang selalu menjadi tekanan yaitu bagaimana popularitas dan yang kedua bagaimana isi tas. Jarang sekali berbicara mengenai kompetensi dan kapasitas. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Terlebih setelah mereka berkuasa, setelah mereka mendapatkan terpilih sebagai anggota dewan, kemudian mereka bahkan tidak belajar. Mereka tidak belajar lagi. Mereka merasa bahwa setelah mereka terpilih, dengan sendirinya maka kemampuannya sudah baik. Padahal setelah mereka mendapatkan kekuasaan, ini bukan hanya legislatif, eksekutif yang ditunjuk ya, misalnya menteri, wakil menteri, siapapun yang menjabat, mereka seharusnya semakin mengasah kemampuan mereka. Karena kemampuan mereka mengkomunikasikan kebijakan yang baik itu akan mempengaruhi bagaimana kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Karena dalam konteks komunikasi dan public policy atau kebijakan publik yang baik itu bukan hanya kebijakan publiknya itu sendiri, tetapi bagaimana mengkomunikasikan kebijakan publik tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan mengerti dengan masalah kenapa kebijakan itu keluar, mengapa kemudian diluncurkan kebijakan tertentu. Itu proses komunikasinya harus jelas. Disinilah pentingnya keterampilan berkomunikasi. Masalah berikutnya dengan tidak mau belajar, mereka akhirnya kemudian mengeluarkan statement-statement yang
miskin narasi, dan miskin diksi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan yang kemudian makin lama makin menumpuk sehingga akhirnya mereka mengeluarkan statement-statement yang melukai rakyat, melukai perasaan dan logika dari masyarakat. Yang ketiga adalah lemahnya teladan dari pemimpin tertinggi. Nah, ini menarik juga karena bagaimana seorang pejabat bersikap biasanya bergantung kepada pemimpin tertingginya. Kalau pemimpin tertingginya tidak memberikan contoh yang baik, yang di bawahnya akan merasa bahwa apa yang mereka katakan biasa-biasa saja. Kalau yang di atasnya berbicara dengan kata-kata yang kasar, tidak sensitif, kemudian dengan jargon atau diksi-diksi yang buruk, dan kemudian itu dianggap fine-fine saja, maka kemudian ke bawahnya juga akan menjadi semakin buruk juga, dan sesuatu yang buruk dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, makanya yang namanya komunikasi publik harus dicontohkan dari pemimpin tertinggi yang kemudian diikuti dan menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang baik bagi bawahan-bawahan yang menjadi pejabat publik juga. Jadi ke depan nggak perlu lagi mendengar tentang kata-kata lu aja yang gelap, kemudian kata kemudian kata kata otak kampungan, kata-kata kabur aja gitu ya, nggak usah balik lagi. Nah, kita menginginkan kata-kata yang seperti itu tidak diucapkan oleh pejabat publik di Indonesia karena sekali lagi itu bisa melukai rakyat, dan kalau sudah rakyat terluka maka yang terjadi di Agustus kemarin bisa berakibat kemana-mana. Bagaimana kemudian cara berkomunikasi yang baik? Bagaimana kemudian kita memberikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakat sehingga tujuannya tercapai? Ini kita akan buka di dalam konten kita berikutnya. So stay tune dan salam kebangsaan.